Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semuanya. Izinkan saya kembali menemui Anda semuanya. Kali ini dengan vlog. Obrolan santai di mana saya rasa sudah cukup lama saya tidak melakukan hal itu. Dan kali ini, malam ini, saya mencoba untuk melakukannya lagi. Ya, sekali lagi semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang ingin saya bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang fenomena dunia pendidikan, di mana saya menduga ya, ini hanya dugaan saja ya, dugaan ya, entah benar entah tidak, tapi ini terdugaan dari hati saya ya, yaitu saya menduga banyak orang tua zaman sekarang yang semacam kena prank oleh nilai rapot anak-anaknya. Ya, prank itu ya istilah sekarang ya, atau mungkin bahasa mudanya ya tertipu lah, gitu aja ya, biar mudah ya. Tertipu oleh nilai rapot anak-anaknya. Bagaimana maksudnya? Nah, begini penjelasannya. Jadi, orang tua zaman sekarang ketika melihat nilai rapot dari anak-anaknya, misalnya di sana tertulis 70 semua, itu kemungkinan besar orang tua sudah merasa puas, bahkan sangat puas. Mengapa? Ya, banyak orang tua yang nampaknya mengira bahwa cara penilaian pendidikan zaman sekarang itu masih sama dengan cara penilaian tempo dulu waktu orang tua itu sekolah, di mana pada waktu itu sistem penilaian cenderung 100% apa adanya. Baik ditulis baik, buruk ditulis buruk. Bahkan sampai rapot pun apa adanya. Tidak heran di rapot angka 40 pun ada, 4 ada, 5 ada. Nah, dan lumrah pada tempo dulu itu standar yang dikatakan baik adalah 60 ke atas. Sehingga kalau seorang anak mendapatkan nilai 50 ke bawah, dalam rapotnya itu ditulis dengan tinta merah. Real ditulis apa adanya, 50 tulis 50, 40 dan seterusnya, dan ditulis dengan dengan tinta merah. Yang berarti itu agar benar-benar menjadi perhatian bagi anak dan orang tua yang bersangkutan, agar memikirkannya, merenungkannya, dan berusaha bersama-sama agar kedepannya tidak mendapatkan nilai-nilai yang buruk lagi. Nah, pada waktu itu angka 60 ini sudah menjadi standar yang dikatakan sebagai nilai baik. Nah, sehingga waktu itu
ketika seorang anak mendapatkan nilai 70, ini sudah bisa dikatakan sangat baik. 60 sudah baik, 70 sangat baik. 80 ke atas itu sudah anak yang istimewa. Nah, kalau 100 luar biasa. Nah, maka dari itu ketika orang tua melihat anak-anaknya zaman sekarang, misalkan tadi di rapotnya tertulis angka 70 semua, itu minimal ya sudah sangat bersyukur. Nilainya sudah di atas 60 semua. Sudah sangat bagus semua. Berarti anak-anaknya sudah benar-benar pintar, mempunyai banyak ilmu, menguasai banyak ilmu. Ini yang terjadi. Nah, padahal belum tentu kenyataannya begitu. Kenapa? Nah, orang tua harus mengetahui bahwa zaman sekarang dalam sistem penilaian di sekolah zaman sekarang ini ada yang namanya KKM. Kriteria, kalau tidak salah singkatannya adalah kriteria ketuntasan minimal. Atau dalam bahasa gampangnya adalah batas terendah dari nilai seorang anak untuk bisa dianggap sudah tuntas atau sudah cukup menguasai sebuah materi pembelajaran. Jadi seorang anak akan dianggap sudah mampu menguasai sebuah materi pembelajaran bila nilainya sudah mencapai nilai KKM yang ditetapkan. Misalnya KKM-nya 70, maka seorang anak akan bisa dikatakan mampu dalam materi pembelajaran tertentu bila dalam penilaian sudah mampu mendapatkan nilai 70. Antara satu mapel dengan mapel yang lain, ini semestinya KKM-nya berbeda-beda. Tetapi banyak sekolah yang membuat kebijakan disamakan. Artinya KKM dari semua mapel itu dibuat sama. Misalkan 70 semua. Nah, disinilah kita orang tua harus paham. Pertama, harus tahu KKM dari sekolah di mana anak kita belajar. Apakah dibuat sama dari semua mapel atau masing-masing mapel berbeda? Kalau dibuat sama, berapa KKM-nya? Kalau KKM dari sekolah yang di mana anak kita belajar itu rendah 70, maka kita belum cukup patut untuk berbangga ketika kita melihat nilai yang tertulis di rapot anak kita itu 70 semua. Karena apa? Berarti itu anak kita hanya baru mencapai standar terendah. Anak kita baru mampu mencapai KKM semua. Dari sekian mapel, nilainya baru mencapai standar terendah semua. Jadi, kalau KKM-nya 70 dan anak kita ini semua mapel mendapatkan 70 semua, itu berarti anak kita katakanlah baru menjadi anak yang pas-pasan. Belum cukup bisa dikatakan sebagai anak-anak yang pintar. Apalagi anak-anak yang istimewa. Itu. Nah, orang tua mungkin kena pranknya semacam itu. Karena disangka angka 70 ini kualitasnya masih sama dengan
angka 70 pada tempo dulu. Ya. Angka 70 zaman sekarang itu berbeda dengan angka 70 tempo dulu. Jadi sekali lagi, yang penting orang tua harus tahu berapa KKM dari sekolah di mana anaknya bersekolah, anaknya belajar, lalu bisa melihat berapa nilai yang didapat oleh anak-anaknya dari masing-masing mapel di dalam rapotnya. Kalau anak-anak kita masih mendapatkan nilai yang pas dengan KKM-nya, maka inilah orang tua harus mampu memberikan motivasi-motivasi agar anak-anak kita ke depannya bisa mendapatkan peningkatan prestasi, atau setidaknya nilai yang didapat tidak pas pada nilai KKM-nya lagi. Ada peningkatan. Tidak hanya mampu mencapai standar terendah saja, tapi mampu meraih prestasi yang lebih dari itu. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan iklim dunia pendidikan zaman sekarang yang kadang luar biasa, sangat banyak pengaruh-pengaruh yang ya sebenarnya memang tidak perlu terjadi, tapi memang harus terjadi ya. Sebagai contoh ya, dalam menentukan KKM pun kadang antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya ini juga semacam ada ya terus terang ada semacam jaga citra ya. Katakanlah sebagai contoh, misalkan sekolah itu demi menjaga citranya, ini kadang dalam menentukan KKM itu ya asal kelihatan hebat ya. Ya ada yang 70 ya, bahkan ada yang berani KKM-nya 80. Nah, ini sebenarnya cukup bersiko. Ini banyak sekolah yang merasa malu kalau dibaca oleh masyarakat KKM-nya rendah. Sebagai contoh, saya yakin saat ini tidak ada satu sekolah pun yang menetapkan KKM-nya itu 60, tidak ada. Mereka malu ya. Malu, apapun kondisi sekolahnya malu kalau menetapkan KKM-nya adalah 60. Ya umumnya sekarang itu 70 ke atas ya. Nah ini sebenarnya mengandung risiko-risiko karena apa? Karena kadang akhirnya terjadi pemaksaan ya. Karena kadang jaga image-nya akan berlanjut. Pertama tadi jaga image ya, jaga citra dengan menetapkan KKM yang dianggap hebat. Nah, kemudian juga dilanjutkan dengan jaga citra, tidak boleh banyak anak yang tidak naik kelas. Nah, kan kalau sekolah dibaca oleh masyarakat banyak anak-anaknya yang tidak naik kelas kan malu kan. Maka inilah yang juga bersiko. Akhirnya demi menjaga tidak terjadi hal yang semacam itu, maka banyak dalam tanda kutip manipulasi nilai. Anak-anak yang realnya itu sebenarnya belum mampu mencapai nilai-nilai KKM. Karena KKM ini menjadi prasyarat kenaikan kelas, maka banyak yang disulap ya, dalam tanda kutip disulap, disesuaikan agar nilainya mencapai KKM. Nah, ini jelas sebenarnya sangat membodohi. Sangat justru membuat bodoh pada anak-anak kita ya. Karena anak-anak kita, bahkan orang tua juga tertipu dengan nilai yang didapat. Nilai yang tidak real itu ya, nilai yang kata dalam tanda kutip manipulasi tadi ya. Nah, ini sebenarnya juga mengandung risiko-risiko.
Sehingga jangan heran sekarang kadang banyak anak-anak yang mendapatkan secara tertulis itu nilai-nilai yang bagus, tapi ketika ditanya hal yang mudah saja tidak bisa menjawab. Ini sebenarnya akibat dampak dari itu semuanya. Anak-anak yang sebenarnya secara kenyataan belum mampu menyerap materi pembelajaran, belum mampu mencapai nilai KKM, tapi dengan berbagai macam pertimbangan itu akhirnya dipaksakan untuk diberi nilai sesuai dengan KKM itu. Nah inilah, maka saya katakan banyak anak yang nilainya KKM, nilainya bagus, tapi ditanya hal yang mudah saja tidak mampu menjawab. Inilah yang harus diperhatikan orang tua. Tentu ini saya yakin orang tua tidak ingin hal ini terjadi. Orang tua menyekolahkan anaknya pasti ingin benar-benar anaknya itu punya ilmu. Jadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, tidak hanya sekedar menjadi anak-anak yang mempunyai nilai tinggi saja, nilai bagus saja. Karena buat apa nilai yang bagus? Angka yang tinggi tapi kenyataannya tidak bisa apa-apa. Nah inilah, maka orang tua harus cermat dalam hal ini. Jangan kena prank, jangan tertipu oleh nilai hitam di atas putih dari anak-anaknya. Tapi kita juga harus mampu setidaknya sedikit banyak mendeteksi kemampuan real dari anak-anak kita ya. Nah, misalkan tidak ada salahnya, saya kira masih sangat relevan, bagus kita meneruskan tradisi orang tua pada masa lalu ya, ketika kadang menanyakan pada anak-anaknya ya, ketika anaknya misalkan pulang sekolah ya, menanyakan tadi diajari apa, sudah sejauh mana belajarnya, sudah bisa apa dan sebagainya. Ini saya kira sekali-sekali ini bahkan sering, ini sangat penting untuk kita lakukan. Nah ini, jadi kita jangan hanya puas dengan angka-angka yang tertulis saja. Kita sekali lagi berusaha mendeteksi apakah benar nilai yang didapat oleh anak-anak kita ini real sesuai dengan kemampuan anak-anak kita ya. Karena inilah yang saya rasa juga ada bahaya tersendiri juga kalau ada budaya pemaksaan pemberian nilai pada anak yang sebelumnya sebenarnya belum mampu untuk mencapai KKM, tapi di KKM kayaknya juga bahaya. Bahayanya apa? Semangat belajar menjadi tidak ada. Kan sering terjadi misalkan anak-anak yang merasa dia sebenarnya belum mampu ya, ulangan hariannya sebenarnya jauh dari KKM, jauh di bawah KKM, tapi ketika nanti di rapot tiba-tiba semua sudah berubah menjadi KKM semua. Nah ini merusak pola pikir dari si anak. Anak akan mengambil kesimpulan bahwa tidak apa-apa nilai jelek pada nilai harian, pada nilai ulangan, tes dan sebagainya. Toh nanti oleh guru-gurunya, entah dengan pertimbangan apa yang dia tidak peduli, tidak tahu, nanti nilainya akan dirubah menjadi nilai KKM. Sehingga dia pun naik kelas. Nah ini sebuah hal-hal yang fenomena-fenomena yang bisa justru semakin membuat bodoh seseorang, membodohi seseorang. Nah, karena jelas ini yang bisa melemahkan semangat anak-anak untuk belajar, semangat anak-anak untuk merubah keadaan dirinya. Karena merasa ya semuanya tidak bermasalah. Tidak ada resiko rapotnya jelek ya. Tidak seperti zaman kita dulu. Itu kan, kalau dulu kan apa adanya. Kalau kita malas belajar ya resikonya memang nilainya jelek. Bahkan sampai rapot ya, nilainya jelek, nilainya merah di rapot, tidak naik kelas biasa. Nah sekarang
sudah beda kadang. Tadi kita katakan ada sekolah-sekolah yang merasa malu kalau banyak anaknya yang tinggal kelas, maka ada sedikit pemaksaan ya untuk semuanya bisa dinaikkan walaupun sebenarnya belum mampu. Nah ini bagi si anak jelas akan berpengaruh kurang baik. Ya akhirnya semangat belajarnya menjadi rendah karena dia membuat sebuah kesimpulan, untuk apa belajar yang keras, untuk apa belajar sungguh-sungguh, yang penting kan naik ya. Kita santai saja juga naik. Kita tidak tahu apa-apa ibaratnya juga naik. Ini jelas merusak pola pikir kita. Pola pikir bagi anak kita untuk bagaimana mempunyai motivasi agar ada peningkatan kita, peningkatan dirinya menjadi orang-orang yang benar-benar berilmu. Tidak hanya mendapat angka nilai yang baik, tidak hanya lulus sekolah, tidak hanya punya ijazah, tapi bagaimana seharusnya kita bentuk dengan disiplin anak-anak kita ini untuk benar-benar menjadi anak-anak yang mempunyai karakter baik, mempunyai ilmu-ilmu yang benar-benar mumpuni dari hasil belajarnya selama bersekolah. Begitu pemirsa semuanya, obrolan saya kali ini khususnya pada ini orang tua ya, orang-orang tua yang sedang mempunyai anak-anak pelajar tingkat SD, SMP sampai SMA ya. Semoga bermanfaat, dan bila ada hal yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.